Halo semuanya, kembali bersama saya Saracraft dan di video kali ini kita akan bermain bukan bermain sih, saya akan memberitahu tentang bagaimana cara menggunakan makro di Roblox ya, di Roblox. Oke, ini Roblox saya. So, gimana caranya supaya kita ini bisa menggunakan makro, jadi nggak usah capek-capek kita harus jalan kemana gitu. Oke, jadi di awal ini kita akan berfokus kepada Google Chrome. Oke. Di sini kita akan memasukkan yang namanya ini. Oke. Jadi kita masuk ke GitHub. Nah, di GitHub ini adalah salah satu makro yang ada di this one. Ini dari orang luar. Nah, jadi di sini tuh ada Natro makro namanya. Oke, nanti saya akan cantumin Discord-nya juga, sama ada tutorial cara untuk masukinnya, ada di Discord sebentar. Oke, jadi ini adalah Discord-nya ya, namanya Biscom Guide di sini. Nanti saya akan kirim juga di description. Oke. Nah, di sini itu ada yang namanya, kalau bisa dilihat itu ada yang namanya makro. Nah, di sini banyak makro nih. Oke, jadi di sini ada banyak banget ya, seperti ini makro namanya apa, creationnya dari mana, dan satu dan sebagainya, serta ada requirementnya dia, itu harus support dan sebagainya. Dan di sini juga ada nih. Oke. Nah, ini kalau kalian nggak mau ribet, ini ada downloadnya langsung di sini, kan? Use Google, oke. Unzip folder dan sebagainya. Nah, di sini kita masuk aja ke sini. Nah, di sini ada yang namanya di sini download Natro makro. Oke. Jadi di sini ada community-nya, ada Discord-nya di sini, dan di sini kalian pencet nih. Kalau kalian pencet di sini, nanti kalian bakal masuk ke file explore yang namanya Natro makro. Nah, ini dia. Nah, di sini kalian itu ada GitHub dan sebagainya. Nah, udah gini nanti kalian pencet yang namanya start. Ada run dan sebagainya, kalian masukin aja. Nanti setelah itu kalian close aja. Dan ini udah aktif. Oke, kita buka Roblox ya. Nah, ini kalian bisa lihat ada di sini nih. Ya. Kalian bisa lihat guys, ada di kanan, di kiri atas, sorry. Nah, di sini ada banyak fitur-fiturnya. Kayak gather, hold, like, or kill, boost dan sebagainya. Jadi kita membahas secara singkat saja. Oke, jadi di sini yang pertama itu adalah gather. Oke. Jadi gather ya di sini guys. Ini ada mountain top. Jadi ini tempat-tempatnya buat kita nge-farming, dan di sini ada pattern. Jadi dia pattern. Patternnya dia ini adalah pergerakan dia. Jadi kayak ini pemainnya ini itu bisa gerak ke kanan, ke kiri dan sebagainya, itu diatur oleh pattern. Oke. Lalu di sini ada sprinkle. Jadi di sini pasangnya itu mau di mana, itu bisa kalian atur guys. Dan jaraknya antara sprinkle dengan sprinkle tuh berapa. Terus di sini ada collect or kill. Di sini kalian bisa collect yang namanya clock tickets yang berada di ujung situ. Oke. Nah, selanjutnya itu ada Mondo, ya tau lah Mondo lah ya, yang di mountain top itu. Jadi kalian bisa kill atau buff dan sebagainya. Lootnya juga bisa kalian pilih. Dan ada dispenser di sini kita bisa banyak, bisa trade, bisa apapun. Nanti kalau kalian pencet itu bisa langsung masuk. Lalu yang selanjutnya sini ada kill. Di sini ada bug kill, bug run. Jadi semuanya nih nanti bakal kill in setelah kalian udah aktifin makronya. Lalu ada juga yang namanya kill vicious bee. Selanjutnya ada boss juga, kalau kalian bisa baca di sini. Oke. Lalu di sini ada, jadi kalau kalian pencet nih, jadi kalau kalian kill yang namanya king beetle, nah kalau ini kalian pencet aktif, artinya ini bakal dia nge-keep all. Walaupun ini lebih bagus maupun gimana, statsnya dia bakal ke keep all di sini. Jadi kita bakal tetap pakai yang lama. Oke. Nah, setelah itu ada yang namanya di sini boost.
Nah, boost di sini itu bisa kalian pilih. Itu ada attacking, ada gathering, add hive dan sebagainya. Ada stickers juga. Jadi kalian bisa ngambil stiker. Dia bisa ngedetek stiker. Jadi stiker stack ini bisa kalian pilih. Setelah itu ada filter boost. Di sini ada boost untuk fieldnya. Jadi yang di atas itu ada nanti ada tunjukannya kayak gini. Ya, gitu. Oke. Terus selanjutnya di sini ada quest. Nah, di sini nggak lengkap ya questnya ya. Maksudnya ya, beberapa quest yang besar lah hitungannya, kayak black bear, terus ada polar bear, brown bear, bucko bee, dan relay bee. Untuk sisanya itu nggak, karena antara belum lengkap atau sebagainya dan saya tidak tahu. Di sini ada planters. Di sini kalian bisa pasang planters dan sampai hancur. Nah, di sini dia. Di sini ada starting zone, ada 15 zone dan sebagainya. Lanjutnya di sini ada status. Di sini ada status kita ngapain aja, udah runtime berapa lama, dan kita bisa di set ini, bug kill udah berapa kali dan sebagainya. Nah, di sini ada setting. Setting ini yang lumayan penting. Oke. Di sini ada yang namanya hive slotnya. Ini ada 65321. Nah, ini kalian bisa pilih yang sebagai yang hive ini 33 ya guys. 7 ya. Setelah itu kalian bisa hive hash. Jadi kalian punya berapa? 30. Terus ada wait 5 seconds. Jadi ini detik, dan setelah berapa detik itu kita baru nge-convert ini. Jadi ini baru ke-convert gitu. Oke. Setelah itu ada reconnect. Itu setiap berapa jam dan sebagainya. Dan di sini guys, movement speed ini harus kalian atur sama kayak di yang ada di setting. Kalau kalian bisa lihat, di sini ada yang namanya movement speed. Nah, ini 35,88 ini karena saya ada yang namanya itu hash kali 2 kan. Nah, ini tunggu habis ya guys ya. Kalian nggak boleh ada ini karena nanti bakal ada perubahan. Setelah itu ini ada hive tools. Jadi kayak auto hatch ada, auto jadi ada, dan sebagainya. Oke. Ya, ini bakal saya kasih contoh. Kayak contohnya misalnya kita ada misi. Di sini ada misi, yaitu kita harus kumpulin ke pine tree. Oke, jadi kita masukin yang pertama itu ke pine tree. Lalu yang kedua di sini ada rose field. Lalu yang ketiga terakhir ada di stump. Oh, pineapple aja. Oke, kita udah masukin dan kita bisa atur. Ini berapa menit untuk ada di sini, berapa menit setiap di sini. Kita atur jadi 10 menit aja ya, normal ya. Nah, lalu di sini kita harus samain L per R-nya, right left. Lalu kita pencet yang hijau ini arti minimize. Nah, ingat guys, di sini ada F1, F2, F3. Kalau kalian pencet F1, bahkan dia akan gerak sendiri. Makanya sebelum dia gerak, dan ini juga ya salah satu caranya juga ya. Karena ini dia gerak ya guys ya, dia tuh bakal otomatis mati atau nge-reset ya, dari respawn sini ya. Sebelum itu kalian harus habisin ini pollen yang ada di sini, pokoknya harus habis. Nah, kalau kalian misalnya udah habis nih, oke, udah selesai kan. Nah, nanti ini pine tree ini, rose dan pineapple itu bakal bisa dijalanin. Oke, ini kita mulai ya guys ya. Kita akan pencet F1. Oke, ini udah jalan. Nah, ini bukan saya yang gerakin, saya masih diem di sini. Dan ini dia bakal gerak sendiri sampai nggak ada, sampai kapan pun sih sebenarnya, bebas. Namun ya gitulah guys, kalian harus berhentiin semua sendiri. Entah kalian itu pause dengan pencet F2 ataupun berhentiin dengan pakai F3. Nah, di sini ini karena tadi ada yang namanya tiket ya, ini jadi aktif. Udah aktif, nanti mati. Habis itu dia bakal mati lagi sampai ke tempat hive kita. Dia bakal nungguin. Nah, dia bakal mati sampai nge-spawn di hive kita. Nah, dia baru masuk, mulai datang ke field yang tadi udah kita pasang gitu guys. So kita tungguin aja ya.
Ini adalah tempat pertama. Jadi dia udah siapin. Ini mau pasang di mana. Nanti baru habis itu dia gerak gitu guys. Nah dia udah mulai gerak. Ini dia bakal AFK kayak gini terus kita udah selama 10 menit tadi sampai selesai. Nah ini udah sekali lagi gini udah kita tinggal tidur, kita tinggal makan, kita tinggal apapun. Kalian bisa main game lain gitu kan, tapi nggak bisa di PC ya guys ya, karena ini bakal tetap aktif. Kalau kita geser ini, nah dia bakal berhenti tuh. Nah ini nggak bisa nih guys ya. Jadi saya nggak bisa pindah page. Nah atau nggak dia bakal berhenti kayak gitu tuh. Gitu guys. Jadi kalian ya harus sabar-sabar lah main kayak gini. Dan oke, kita stop dulu karena ini kita harus balik ya. So mungkin sekian video dari saya ya, tadi ada kesalahan sedikit, it's okay. So jangan lupa lah guys, di like, di subscribe, di komen sebanyak-banyaknya, dan thank you for watching. Jangan lupa nonton video saya terus. So see you in the next video. Bye bye.